Kontroversi panas mengguncang sepak bola Indonesia. Bayangkara FC secara resmi mengklaim striker mereka, Henry Dombia, menjadi korban dugaan rasisme dari Kapten Persib Bandung, Mark Klok. Tuduhan serius ini langsung memicu reaksi keras, bahkan sudah dilaporkan ke Komdis PSSI. Namun, di sisi lain, Mark Klok tak tinggal diam. Ia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut semuanya hanya kesalahpahaman fatal di tengah panasnya pertandingan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di lorong stadion? Benarkah ada kata-kata rasis, atau ini hanya salah dengar yang berujung konflik besar? Dan kenapa Persib langsung berdiri di garda terdepan membela sang kapten? Semua fakta panas, kronologi lengkap, hingga potensi sanksi berat akan kita bahas tuntas di video ini. Jangan kemana-mana, karena ini bisa jadi salah satu kasus paling kontroversial musim ini. Kamu nonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu fakta sebenarnya di balik kontroversi ini. Persaingan menuju tangga juara BRI Super League 2025-2026 kini memasuki fase paling menegangkan. Pekan ke-30 menjadi titik balik yang membuat peta klasemen berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda kini terlibat duel sengit di puncak klasemen dengan perolehan poin yang sama, yakni 69 angka dari 30 pertandingan. Drama dimulai ketika Borneo FC sukses mencuri kemenangan penting 1-0 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Hasil tersebut sempat mengangkat posisi Borneo FC ke puncak klasemen, memberikan tekanan besar kepada Persib yang belum memainkan laga mereka. Momentum itu menjadi bukti bahwa persaingan musim ini benar-benar ketat dan tidak memberi ruang sedikit pun untuk kesalahan. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Hanya berselang 24 jam, Persib Bandung berhasil memberikan jawaban tegas. Bertandang ke markas Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Maung Bandung menunjukkan mental juara dengan membalikan keadaan secara dramatis. Sempat tertinggal 2 gol, mereka bangkit dan menang dengan skor 4-2 dalam laga penuh tensi tinggi. Kemenangan tersebut bukan sekedar tambahan 3 poin, tetapi juga menjadi simbol kekuatan mental tim asuhan Boyan Hodak. Persib kembali merebut posisi puncak klasemen berkat keunggulan head-to-head atas Borneo FC. Dalam situasi poin yang sama, faktor ini menjadi penentu penting yang bisa menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara di akhir musim nanti. Persaingan ini semakin menarik karena kedua tim menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Persib dikenal dengan daya juang dan mentalitas comeback mereka, sementara Borneo FC tampil solid dengan pertahanan yang disiplin dan serangan yang efektif. Kedua tim memiliki karakter permainan berbeda, tetapi sama-sama mematikan. Kini, dengan hanya 4 pertandingan tersisa, tekanan semakin meningkat. Tidak ada lagi ruang untuk hasil imbang, apalagi kekalahan. Setiap laga menjadi final kecil yang harus dimenangkan. Para pemain dituntut tampil maksimal, sementara pelatih harus mampu meramu strategi terbaik dalam kondisi tekanan tinggi. Selain itu, faktor non-teknis seperti mental pemain, kondisi fisik hingga dukungan supporter juga akan memainkan peran penting. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam perebutan gelar yang begitu ketat ini. Persib memang unggul secara posisi, tetapi Borneo FC terus membayangi dengan selisih poin yang sama. Situasi ini membuat publik sepak bola Indonesia semakin antusias mengikuti setiap pertandingan. Persaingan tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga dalam perhitungan skenario klasemen yang terus berubah setiap pekannya. Dengan tensi setinggi ini, satu hal yang pasti, perebutan gelar musim ini akan ditentukan hingga detik terakhir. Siapa yang mampu menjaga konsistensi dan mentalitas, dialah yang akan mengangkat trofi di akhir musim. Memasuki 4 pertandingan terakhir musim ini, tantangan yang dihadapi oleh Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda semakin berat. Kedua tim tidak hanya dituntut untuk meraih kemenangan, tetapi juga harus menghadapi lawan-lawan tangguh yang berpotensi menjegal langkah mereka menuju gelar juara. Ujian terbesar bagi Persib akan datang pada pekan ke-32 saat mereka bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menghadapi rival abadi Persija Jakarta.
Laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling panas musim ini. Selain faktor rivalitas panjang, pertandingan ini juga memiliki dampak besar terhadap perebutan gelar. Persija sendiri masih memiliki peluang untuk bersaing di papan atas, meskipun tidak sebesar Persib dan Borneo FC. Namun motivasi mereka tidak bisa diremehkan. Bermaling di hadapan pendukung sendiri, Persija dipastikan akan tampil habis-habisan. Selain menjaga harga diri, mereka juga berpeluang menjadi penentu dalam perebutan gelar dengan mengalahkan Persib. Di sisi lain, Persib datang dengan tekanan besar sebagai pemuncak klasemen. Tim asuhan Boyan Hodak harus mampu mengatasi tekanan atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif bagi tim tamu. Dukungan penuh supporter tuan rumah bisa menjadi faktor pembeda yang sangat signifikan. Setelah menghadapi Persija, Persib masih harus menjalani laga melawan tim-tim seperti PSIM Yogyakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara. Secara kualitas di atas kertas, Persib diunggulkan dalam laga-laga tersebut. Namun dalam situasi tekanan tinggi seperti sekarang, tidak ada pertandingan yang benar-benar mudah. Sementara itu, Borneo FC juga menghadapi rangkaian pertandingan yang tidak kalah sulit. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Bali United saat ini tengah berada dalam performa terbaik setelah meraih kemenangan beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir. Kondisi ini menjadikan laga tersebut sebagai ujian berat bagi Borneo FC. Selain Bali United, Borneo FC juga akan menghadapi Persita Tangerang, Persijap Jepara, dan Malut United. Jika dilihat dari komposisi lawan, Borneo FC memiliki peluang untuk meraih poin penuh. Namun konsistensi tetap menjadi kunci utama. Dalam kondisi poin yang sama, setiap hasil pertandingan akan sangat menentukan. Jika Persib terpeleset, Borneo FC siap mengambil alih posisi puncak. Sebaliknya, jika Borneo FC kehilangan poin, Persib bisa semakin menjauh. Persaingan ini bukan soal kualitas tim, tetapi juga soal mentalitas dan kesiapan menghadapi tekanan. Setiap pertandingan akan menjadi ujian besar tidak hanya bagi pemain, tetapi juga bagi pelatih dan seluruh elemen tim. Dengan jadwal yang padat dan lawan-lawan yang tangguh, 4 laga terakhir ini akan menjadi penentu siapa yang benar-benar layak menyandang gelar juara. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Persib dan Borneo FC melewati ujian berat ini. Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dipastikan menjadi titik krusial dalam perebutan gelar BRI Super League 2025-2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 Mei 2026 ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertarungan syarat gengsi, rivalitas panjang, dan kepentingan besar di klasemen. Bagi Persib, laga ini adalah ujian mental sekaligus penentu apakah mereka benar-benar layak menjadi juara. Berstatus sebagai pemuncak klasemen dengan poin yang sama dengan Borneo FC, Maung Bandung tidak memiliki ruang untuk kehilangan poin. Satu hasil imbang saja bisa menjadi celah bagi pesaing untuk mengambil alih posisi teratas. Tekanan ini membuat pertandingan melawan Persija menjadi laga hidup mati bagi tim asuhan Boyan Hodak. Sementara itu, Persija Jakarta datang dengan motivasi berbeda. Meski peluang juara mereka tergolong tipis, Macan Kemayoran memiliki misi besar untuk menjaga harga diri sekaligus merusak mimpi rivalnya. Kekalahan 0-1 dari Persib di putaran pertama menjadi bahan bakar tambahan bagi Persija untuk membalas dendam di hadapan pendukung sendiri. Dukungan penuh supporter di GBK dipastikan akan menciptakan atmosfer yang luar biasa dan penuh tekanan bagi tim tamu. Rivalitas kedua tim memang sudah berlangsung lama dan selalu menghadirkan tensi tinggi. Pertemuan mereka tidak hanya menjadi ajang adu taktik di lapangan, tetapi juga pertaruhan gengsi antar supporter. Atmosfer panas ini seringkali mempengaruhi jalannya pertandingan, membuat duel berlangsung keras, emosional, dan penuh drama. Secara teknis, kedua tim memiliki kekuatan yang cukup berimbang. Persib mengandalkan kolektivitas tim dan mentalitas kuat yang terbukti dalam beberapa laga terakhir, sementara Persija dikenal dengan permainan agresif dan determinasi tinggi, terutama saat bermain di kandang. Pertarungan lini tengah diprediksi menjadi kunci, di mana kedua tim akan berusaha mendominasi penguasaan bola dan mengatur tempo permainan. Selain faktor teknis, aspek mental akan sangat menentukan. Pemain yang mampu mengendalikan emosi dan tetap fokus di tengah tekanan tinggi akan menjadi pembeda.
Kesalahan kecil seperti kehilangan konsentrasi atau pelanggaran yang tidak perlu bisa berujung fatal dalam pertandingan sebesar ini. Laga ini juga berpotensi menjadi titik balik dalam perburuan gelar. Jika Persib berhasil meraih kemenangan, mereka bisa semakin kokoh di puncak klasemen dan memperbesar peluang juara. Sebaliknya, jika Persija mampu mengalahkan Persib, maka peta persaingan akan kembali terbuka, memberikan kesempatan bagi Borneo FC untuk mengambil alih posisi teratas. Dengan segala faktor yang ada, rivalitas, tekanan, dan kepentingan besar, pertandingan ini layak disebut sebagai salah satu laga paling menentukan musim ini. Semua mata akan tertuju ke GBK, menantikan siapa yang mampu keluar sebagai pemenang dalam duel penuh gengsi ini. Kemenangan dramatis yang diraih Persib Bandung atas Bhayakara FC menjadi bukti nyata bahwa Maung Bandung memiliki mentalitas juara yang kuat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Persib sempat tertinggal 2 gol lebih dulu sebelum akhirnya bangkit dan menang dengan skor meyakinkan 4-2. Awal pertandingan berjalan tidak sesuai harapan bagi Persib. Mereka tampil kurang solid di lini belakang dan kesulitan mengembangkan permainan. Bhayakara FC memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik, mencetak 2 gol yang membuat tim tuan rumah unggul lebih dulu. Tekanan semakin besar bagi Persib, terutama mengingat pentingnya laga ini dalam perebutan gelar. Namun, situasi mulai berubah menjelang akhir babak pertama ketika Federico Barba berhasil memperkecil ketertinggalan. Gol tersebut menjadi momentum penting yang membangkitkan semangat para pemain Persib. Meski masih tertinggal, mereka menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang akan berlanjut di babak kedua. Memasuki paruh kedua, Persib tampil dengan wajah berbeda. Intensitas permainan meningkat, tekanan terhadap lawan semakin tinggi, dan koordinasi antar lini terlihat jauh lebih baik. Hasilnya, mereka berhasil mencetak 3 gol tambahan melalui kontribusi pemain seperti Beckham Putra dan Adam Alis yang memastikan kemenangan comeback yang spektakuler. Salah satu faktor kunci dalam kemenangan ini adalah kontribusi Laifin Kurzawa. Pemain berpengalaman tersebut tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga memberikan asis penting yang membuka peluang bagi timnya untuk mencetak gol. Pengalaman dan kualitas individu yang dimilikinya menjadi nilai tambah bagi Persib dalam situasi sulit. Kemenangan ini tidak hanya berarti 3 poin, tetapi juga memberikan dorongan moral yang sangat besar. Persib membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari tekanan dan mengatasi situasi sulit dengan mentalitas yang kuat. Hal ini menjadi modal penting dalam menghadapi laga-laga krusial berikutnya. Selain itu, kemenangan ini juga memperlihatkan kedalaman skuad dan kemampuan pelatih dalam melakukan perubahan taktik. Keputusan untuk meningkatkan intensitas serangan dan memaksimalkan peluang terbukti efektif dalam membalikkan keadaan. Di tengah persaingan ketat menuju gelar juara, kemenangan seperti ini memiliki arti yang sangat besar. Tidak hanya memperkuat posisi di klasemen, tetapi juga menegaskan bahwa Persib adalah tim yang tidak mudah menyerah. Dengan performa dan mentalitas seperti ini, Persib menunjukkan bahwa mereka benar-benar layak menjadi kandidat kuat juara musim ini. Namun, tantangan ke depan masih panjang, dan mereka harus terus menjaga konsistensi jika ingin mengangkat trofi di akhir musim. Kemenangan dramatis Persib Bandung atas Bhayakara FC ternyata menyisakan cerita lain yang tak kalah panas. Sebuah insiden keributan di lorong pemain Stadion Sumpah Pemuda menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi tepat saat jeda babak pertama ketika kedua tim berjalan menuju ruang ganti dalam kondisi tensi tinggi. Dalam video yang beredar luas, terlihat beberapa pemain dari kedua tim terlibat adu argumen. Situasi memanas ketika Kapten Persib, Mark Klok, tampak bersetegang dengan pemain Bhayakara FC. Ketegangan tersebut dengan cepat menarik perhatian pemain lain yang berada di sekitar lokasi. Beberapa di antaranya mencoba melerai, namun emosi yang sudah memuncak membuat situasi sempat sulit dikendalikan. Nama-nama seperti Andrew Jang dan Federico Barba terlihat berusaha menenangkan suasana, mencegah konflik semakin meluas. Namun percikan emosi tetap terasa kuat di lorong sempit tersebut. Bahkan beberapa official team ikut turun tangan untuk memastikan tidak terjadi kontak fisik yang lebih serius. Pelatih Persib Boyan Hodak juga terlihat turun langsung ke lokasi untuk meredam situasi. Kehadirannya menjadi salah satu faktor penting yang membantu meredakan ketegangan. Tak lama berselang, para pemain akhirnya berhasil dipisahkan dan diarahkan masuk ke ruang ganti masing-masing. Meski tidak diketahui secara pasti apa pemicu awal keributan tersebut, banyak pihak menduga insiden ini dipicu oleh kerasnya jalannya pertandingan di babak pertama.
Laga yang berlangsung intens dengan tekanan tinggi memang kerap memicu gesekan emosional antar pemain. Namun kejadian di lorong stadion tetap menjadi perhatian serius karena terjadi di luar area permainan. Insiden ini langsung memicu reaksi dari publik sepak bola nasional. Banyak yang menyayangkan terjadinya keributan tersebut, terutama karena terjadi di momen krusial pertandingan. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan profesionalisme para pemain dalam menjaga emosi di tengah tekanan kompetisi. Kini, sorotan tertuju pada langkah yang akan diambil oleh PSSI. Apakah insiden ini akan berujung pada sanksi disiplin atau hanya dianggap sebagai bagian dari dinamika pertandingan? Yang jelas, kejadian ini menambah panas suasana di tengah ketatnya persaingan menuju gelar juara musim ini. Kontroversi di lorong stadion semakin memanas setelah muncul tuduhan serius terkait dugaan rasisme. Striker Bayangkara FC Henry Daumbia dikabarkan menjadi korban tindakan rasis yang diduga dilakukan oleh Kapten Persib Bandung, Mark Klok. Tuduhan ini langsung menjadi perhatian besar karena menyangkut isu sensitif dalam dunia sepak bola. Pihak Bayangkara FC dengan cepat merespons kejadian tersebut. Melalui pernyataan resmi, mereka menyebut bahwa insiden itu terjadi pada babak pertama pertandingan dan telah ditindaklanjuti secara serius. Manajemen klub mengaku langsung melaporkan dugaan tersebut kepada Match Commissioner serta mengirimkan laporan resmi kepada Komisi Disiplin PSSI. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa Bayangkara FC menganggap insiden tersebut sebagai masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Mereka berharap adanya investigasi menyeluruh agar kebenaran dapat terungkap dan keadilan bisa ditegakkan. Namun di sisi lain, Mark Klok dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata bernuansa rasis kepada siapapun. Menurutnya, kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman dalam komunikasi di tengah situasi pertandingan yang penuh tekanan. Klok menjelaskan bahwa ucapan yang disampaikannya kemungkinan disalahartikan oleh lawan. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menolak segala bentuk diskriminasi. Bahkan ia mengaku merasa dirugikan oleh tuduhan tersebut dan berharap ada klarifikasi serta permintaan maaf dari pihak yang melontarkan tudingan. Situasi ini pun menimbulkan perdebatan luas di kalangan publik. Sebagian mendukung langkah Bayangkara FC untuk membawa kasus ini ke ranah resmi, sementara yang lain menilai bahwa perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan sebelum ada bukti kuat. Kini semua mata tertuju pada proses investigasi yang dilakukan oleh Komisi Disiplin PSSI. Pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi hingga analisis rekaman pertandingan akan menjadi bagian penting dalam menentukan keputusan akhir. Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi berat bukan tidak mungkin dijatuhkan. Namun jika tidak terbukti, maka kasus ini bisa menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi yang jelas dan pengendalian emosi di lapangan. Di tengah panasnya persaingan musim ini, kontroversi ini menambah lapisan drama yang membuat kompetisi semakin menarik untuk diikuti. Di balik kemenangan dramatis yang diraih Persib Bandung atas Bayangkara FC, tersimpan cerita menegangkan yang terjadi di dalam ruang ganti. Momen jeda babak pertama menjadi titik krusial yang mengubah arah pertandingan. Saat itu, Persib berada dalam kondisi tertinggal 1-2 setelah tampil jauh dari ekspektasi. Kapten tim, Mark Klok, mengungkapkan bahwa suasana di ruang ganti sangat panas dan penuh emosi. Para pemain merasa kecewa dengan performa mereka sendiri, sementara tekanan dari situasi klasemen semakin menambah beban mental. Tidak hanya pemain, pelatih Bojan Hodak juga menunjukkan kekecewaan yang besar terhadap penampilan anak asuhnya. Dalam kondisi tersebut, Bojan Hodak meluapkan emosinya dengan tegas. Ia menuntut para pemain untuk menunjukkan mentalitas sebagai tim juara. Nada bicaranya tinggi, penuh tekanan, namun memiliki pesan yang sangat jelas. Jika ingin menjadi juara, maka harus bermain layaknya juara. Tidak ada ruang untuk setengah hati, tidak ada alasan untuk tampil di bawah standar. Momen ini menjadi titik balik yang sangat penting. Alih-alih menjatuhkan mental pemain, kemarahan sang pelatih justru membakar semangat tim. Para pemain mulai menyadari bahwa mereka harus memberikan segalanya di babak kedua jika ingin menjaga peluang juara tetap hidup. Menurut pengakuan Mark Klok, reaksi tim di babak kedua menjadi bukti nyata dari mentalitas tersebut. Para pemain tampil dengan determinasi tinggi, meningkatkan intensitas permainan, serta menunjukkan kerjasama yang lebih solid. Mereka tidak hanya bermain untuk mengejar ketertinggalan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan jersey Persib. Perubahan terlihat jelas sejak menit awal babak kedua. Pergerakan tanpa bola menjadi lebih aktif, tekanan terhadap lawan meningkat, dan komunikasi antar pemain berjalan lebih baik.
Hasilnya, Persib mampu mencetak 3 gol tambahan yang memastikan kemenangan comeback dengan skor 4-2. Kemenangan ini tidak lepas dari kekuatan mental yang dibangun di ruang ganti. Momen emosional tersebut menjadi pemicu kebangkitan tim. Para pemain berhasil mengubah tekanan menjadi motivasi dan kekecewaan menjadi energi untuk tampil lebih baik. Situasi seperti ini seringkali menjadi pembeda antara tim biasa dan tim juara. Kemampuan untuk bangkit dari kondisi sulit menunjukkan karakter yang kuat. Persib tidak hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga kekuatan kolektif dan mentalitas pantang menyerah. Kini, cerita dari ruang ganti tersebut menjadi bukti bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh taktik di lapangan, tetapi juga oleh bagaimana tim merespons tekanan di balik layar. Jika Persib mampu mempertahankan mentalitas seperti ini, peluang mereka untuk meraih gelar juara akan semakin terbuka lebar. Insiden panas yang terjadi di lorong stadion serta dugaan rasisme dalam laga antara Bayangkara FC dan Persib Bandung kini memasuki tahap penanganan serius oleh PSSI. Federasi sepak bola tertinggi di Indonesia tersebut dikabarkan tengah mengumpulkan berbagai bukti untuk mengungkap kebenaran dari insiden yang menyita perhatian publik ini. Langkah investigasi dilakukan secara menyeluruh. PSSI melalui Komisi Disiplin akan menelaah rekaman pertandingan, dokumentasi di lorong stadion, serta laporan resmi dari kedua klub. Selain itu, keterangan dari pemain, ofisial dan perangkat pertandingan juga akan menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan 2 isu besar sekaligus, keributan antar pemain dan dugaan tindakan rasisme. Kedua hal tersebut termasuk pelanggaran serius dalam dunia sepak bola dan memiliki konsekuensi berat jika terbukti. Pihak Bayangkara FC telah lebih dulu melaporkan dugaan rasisme yang dialami Henry Dumbia, sementara Mark Klok dari Persib membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai kesalahpahaman komunikasi. Perbedaan pernyataan ini membuat proses investigasi menjadi semakin penting untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran, maka Komisi Disiplin PSSI tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas. Sanksi tersebut bisa berupa larangan bermain, denda, hingga hukuman tambahan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak hanya pemain, klub juga berpotensi menerima konsekuensi jika terbukti lalai dalam menjaga kondusivitas pertandingan. Di sisi lain, jika tuduhan tidak terbukti, maka hal ini juga akan menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak. Tuduhan serius seperti rasisme harus disampaikan dengan bukti yang kuat agar tidak merugikan pihak lain. Publik sepak bola Indonesia kini menanti keputusan resmi dari PSSI. Banyak yang berharap proses ini berjalan transparan dan adil, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Keputusan yang diambil nantinya juga akan menjadi presiden penting dalam penegakan disiplin di kompetisi domestik. Di tengah panasnya persaingan menuju gelar juara, kasus ini menjadi ujian bagi integritas kompetisi. Sepak bola tidak hanya soal kemenangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai sportivitas dan rasa saling menghormati. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang pasti, PSSI berada di bawah sorotan besar untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Keputusan mereka tidak hanya akan berdampak pada kedua tim yang terlibat, tetapi juga pada citra sepak bola Indonesia secara keseluruhan.